Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadilah. Saya dari sekolah SMK Negeri 1 Cibinong, kelas 12 dengan jurusan Teknik Otomasi Industri. Dibuatnya video ini untuk menuntaskan tugas produk kreatif dan kewirausahaan. Di video ini kita akan menjelaskan alat yang akan kita buat, yaitu Home Security Door Lock. Karena ini tugas berkelompok, saya memiliki kelompok. Pertama Ahmad Fadilah dengan saya sendiri, kedua Alvito Sayuda, ketiga Bagas Air Lambang, keempat Ferry Andriawan, kelima Ikram Januar Putra, keenam Kahlil Hadid Manaf, ketujuh Muhammad Fajar, kedelapan Muhammad Raka Abdan, kesembilan Syifa Amalia. Selanjutnya isi dari presentasi ini akan dilanjutkan dengan teman. Nama saya Ferry Andriawan. Di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan dari alat yang akan kami buat sebagai berikut. 1. RFID dengan harga Rp17.000. 2. Arduino Uno dengan harga Rp60.000. 3. Solenoid Door Lock dengan harga Rp70.000. 4. Keypad Arduino dengan harga Rp17.000. Yang kelima, relay 1 channel dengan harga Rp10.000. Yang keenam, LCD 2x16 12C dengan harga Rp26.000. Yang ketujuh, adaptor 12 volt DC dengan harga Rp10.000. Yang kedelapan, project board dengan harga Rp10.000. Yang kesembilan, baterai 18650 3 buah dengan harga Rp15.000. Selanjutnya, adaptor baterai dengan harga Rp11.000. Selanjutnya, kotak hitam dengan harga Rp10.000. Selanjutnya, soket 12 volt DC dengan harga Rp3.000. Dan selanjutnya, baterai protection dengan harga Rp20.000. Selanjutnya, kabel jumper dengan harga Rp14.000. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan tentang diagram alur. Saya, Syifa Amalia, ingin menjelaskan diagram alur. Saat kondisi start, sensor RFID akan standby. Di saat RFID tidak mendeteksi kartu, RFID akan dalam kondisi standby terus-menerus. Saat RFID mendeteksi kartu tag, RFID akan memproses akses apakah benar atau tidak. Jika benar, maka RFID akan memberi akses dan pintu akan terbuka. Tapi jika salah, maka RFID tidak akan memberikan akses dan pintu tetap terkunci. Kita memiliki opsi lain menggunakan keypad. Saat input dimasukkan, maka Arduino akan memproses apakah password benar atau tidak. Saat salah, maka alur akan kembali menunggu inputan. Dan jika benar, maka Arduino akan memproses dan door lock akan terbuka. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan tentang wiring diagram. Saya Ikram Januar Putra ingin menjelaskan tentang gambar rangkaian atau wiring diagram. Di sini kita memiliki Arduino Uno, RFID RC522, LCD 16x2 dengan IC 12C, keypad, relay 1 channel, solenoid door lock, sama soket 12 volt DC. Pertama-tama kita hubungkan pin 0, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7 digital dari Arduino dihubungkan ke keypad menggunakan kabel jumper M2M. Mohon maaf ya, ini kehalangan. Yang kedua, kita hubungkan VCC dari RFID, kita
kita hubungkan ke output tegangan Arduino 3 volt. RST kita hubungkan ke pin digital 9 Arduino. Kita ground juga kita hubungkan ke ground dari Arduino. Kita menggunakan MOSI dari RFID, kita hubungkan ke pin digital 12. SCK kita hubungkan dari RFID, kita hubungkan ke Arduino ke pin 11 digital. NSS kita hubungkan dari RFID ke pin 13 Arduino digital. NIR key kita hubungkan ke pin 10 digital Arduino. Yaitu yang kedua. Yang ketiga, kita hubungkan ground dari LCD ke ground dari Arduino. VCC kita hubungkan ke volt, output tegangan 5 volt ya. Dan juga SDA dari LCD kita hubungkan ke pin analog input 4. Dan SCL dari LCD kita hubungkan ke analog input 5 A5. Dan juga relay. Di sini kita relay menggunakan 5 volt tegangan. Jadi kita hubungkan VCC ke 5 volt dari output Arduino dan juga ground, hubungan ke ground Arduino. Dan di sini IN1 sinyal kita hubungkan dari relay, kita hubungkan ke pin digital nomor 8 Arduino ya. Dan ini juga soket 12 volt untuk menggerakkan soul meter lock, kita hubungkan VCC dari soket, kita hubungkan ke kontak COM dan dia kita rubah jadi RO. Jadi kita hubungkan ke solenoid lock dan groundnya kita hubungkan ke ground dari soket 12 volt. Sekian dari saya. Kita lanjut ke manfaat dan contoh pengaplikasiannya. Oke, dengan saya Khalil Hadi Panaf di sini saya akan menjelaskan bagaimana manfaat dari penggunaan sensor RFID. Yang pertama, sensor RFID bermanfaat untuk meningkatkan keamanan pintu rumah tanpa menggunakan kunci konvensional yang dapat dibobol oleh maling. Keamanan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang. Rumah yang sering ditinggal pemiliknya dapat dimanfaatkan oleh pencuri untuk melakukan aksinya. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan rumah yang efektif agar pemilik rumah dapat mengetahui informasi apabila rumahnya dibobol oleh pencuri. Nah, yang kedua adalah memudahkan untuk mengakses pintu. Untuk mengakses pintu ini, penggunaan sensor RFID ada dua, yaitu menggunakan sandi dan juga menggunakan sensor. Nah, dengan menggunakan kedua metode ini dapat memudahkan si pemilik rumah dalam meningkatkan keamanan pintu rumahnya tersebut. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pengaplikasian rangkaian alatnya sebagai berikut. Oke teman-teman, sebelum kita mulai bagaimana cara membuat rangkaian ini, kita akan menunjukkan seperti apa alat yang akan kita buat. Untuk itu, kita akan menyalakan rangkaian ini dengan menggunakan tegangan 5 volt yang akan kita supply melalui port USB. Oke, saat dihubungkan, kita bisa lihat LCD akan menyala dan ada tulisan password keypad RFID access. Kita bisa lihat ada tab kartu atau PIN. Kita akan coba untuk menginputkan PIN yang sudah terdaftar. Oke, kita coba ya, 6, 6, 6, dan 6. Oke, kita coba seperti apa tampilannya. Nah, bisa kita lihat di sini. Di LCD, jika PIN-nya benar adalah password is good. Tulisannya bisa kita ubah-ubah ya.
Tapi kalau salah, tulisannya akan seperti ini. Password is bad. Oke. Password yang kita inputkan itu adalah salah ya. Bisa kita lihat di bagian relay yang berwarna hijau akan menyala di saat password kita benar. Sekali lagi ya. Nah, bisa menyala kan? Relay akan menyalakan sesuatu pada saat kita menginputkan PIN yang benar. Kalau kita memasang door lock pada relay, maka door lock akan membuka pintu, lalu akan mati secara otomatis. Sekarang kita menggunakan ketiga RFID. Dari 3 RFID ini ada 2 program RFID yang benar dan 1 yang salah. Kita akan tes bagaimana rangkaian ini bekerja terhadap sensor yang kita punya. Ini seperti gantungan kunci ya. Dan kita akan lanjut menggunakan tab seperti gantungan kunci ini. Kita coba. Oke, RFID is good. Ternyata ini benar passwordnya. Kita coba tab kedua. Oke, sekali lagi. Jika kartu yang kita tampilkan ternyata bukan RFID yang terdaftar, maka tidak akan terbaca oleh sensor. Relay tidak akan menyala apabila bukan RFID yang terdaftar. Oke, kita coba yang terakhir. Oke, maka tampil RFID good. Itu berarti RFID yang terdaftar. Seperti itu. Nah, tadi adalah penjelasan sedikit tentang bagaimana penggunaan RFID pada alat pengaman pintu rumah. Sekarang kita lanjut dan kita usaikan pembahasan ini. Ya, sekian. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kawan-kawan saya dapat mudah dimengerti dan dipahami. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.